Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Fajar Gemelar dari kelas K320 MR. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman bab 1 sampai bab 4. Ta'arif al-insan, pengertian manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya, dan mestinya kita harus mengenal diri kita sendiri, siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Dengan begitu kita dapat membersihkan diri. Asal pencipta manusia. Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupnya ruh kepadanya. Unsur manusia. Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari susunan dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniup ruh kepadanya. Dari dua unsur itu berdasarkan fungsi, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. 3. Amanah manusia. Amanah al-ibadah. Dalam kehidupan dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang keempat, balasan. Jadi berkenaan dengan dua amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan ajau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan dan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Man amila sholahan minna dakarin aw unasaha wa huwa mu'minun wa walanu iyanahu hayawatan thayyib wala najriyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 16. Hakikatul insan, hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Berikut ini kita akan membahas mengenai hakikat-hakikat manusia dan harus dipahami. 1. Makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah suatu jadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Alat fitrah, berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia ciptakan Allah fitrah, lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan lemah, kelemahan, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadang-kala mereka mengalami lemah tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan bodoh. Allah Ta'ala mengungkap kondisi manusia ini dengan firman-Nya, Inna arakna amanata alas sama wati wal ardi wal jibali wa abaina an yahminaha wa asfaqna minha wa amalaha ula nisan innahu kana doloman jahula. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir kepada pemberiannya. 2. Dimuliakan. Manusia
Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya, di antara lainnya dengan ditiupnya ruh. Allah Ta'ala muliakan anak-anak Adam karena nafsu ruhi telah ditiupkan oleh ruh penciptaan Allah Ta'ala kepada dia. Berfirman, summa sawanahu wa nafakha fihi min rohhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengar, penglihatan, hati bagimu, sedikit sekali kamu bersyukur. Memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk Allah yang dianugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. 2. Ditundukkannya alam padanya. Manusia pun dimuliakan Allah Ta'ala karena Harun telah ditundukkan alam di kedepannya. Dibebani. Manusia adalah makhluk yang muklafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madah Taiful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah khilafah oleh Allah Ta'ala. Silakan merujuk kembali ke pembahasan tersebut. Bebas memilih. Manusia makhluk yang musyahrun, diberi pilihan Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufur, sebagai firman Allah dalam Al-Quran surat At-Takabun ayat 2 dan yang berbunyi, wa uladi khalaqakum famikum kafirun wa minkum mu'minu wala bima ta'maluna basir. Artinya, dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, di antara kamu ada juga yang mukmin, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kelima, balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Allah maka hendakkan manusia memilih apa yang ia lakukan. Takotul insan, potensi manusia. Potensi manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi maupun mampu menguasai makhluk lain. Dan disimpulkan potensi manusia ada satu hal, kemungkinan seorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dalam manusia dan binatang bertulang belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan yang menggali cahaya yang mengaktifkan salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat dalam mata. Potensi hati. Hati menurut sains merupakan lubang kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terletak pada rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekspresi. Kedua, al-mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semuanya tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasalahan dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Amanah, sikap amanah. Sikap amanah merupakan suatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya menjalankan semua aspek kehidupan baik dalam berdagang dan pada hal sosial lainnya. Al-khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengajab dan menghinakannya. Nauzubillah min dzalik. Mereka yang tidak menggunakan kondisi dirinya untuk beribadah. Nafsul insan, jiwa manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepatutnya memahami apa itu nafsu atau jiwa. Di dalam hati diri kita terdapat nafsu, dan mana nafsu tersebut tergolong ketiga nafsu, yaitu nafsu mutmainah, nafsu lamah, dan nafsu amarah. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya. Jika dalam bahasa Arab yang dikenal istilah nafsu merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak, sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaan. Kata nafsu dalam Al-Quran memiliki beberapa arti sebagai berikut. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs
terdiri atas tubuh dan ruh. 2. Nyawa, yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tertidur. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 angkatan, yaitu 1. Nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi. Juga jiwa yang telah mampu menolak kenikmatan kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini membuat pemiliknya mereka merasa berpuas diri dalam pengabdian kepada Tuhan. Dia juga akan selalu berbuat amal soleh. Yang kedua, jiwa yang aruh, tarik menarik dalam hal hawa. Jenis jiwa ini seperti kecenderungan yang masih terpengaruh arayu. Sedangkan arayu seringkali pijakan adalah zan, sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih. Yang ketiga, jiwa yang arruh, dikendalikan oleh hawa. Ya, maka jiwa yang seperti ini kecenderungan adalah kepada syahwat semata. Ara'aita mani tahoda ilaha huwa au atatakunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi kemuliaan atasnya? Surat Al-Furqan. Sekian dari saya tentang penjelasan rangkuman bab 1 sampai bab 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.